Air merupakan sumber kehidupan dan menjadi hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak tersedianya air yang aman dan memenuhi persyaratan kualitas air minum, rendahnya akses terhadap sarana sanitasi layak, serta buruknya perilaku higien dan sanitasi akan berdampak langsung terhadap tingginya angka kesakitan akibat penyakit infeksi. Sebagai salah satu negara di dunia, Indonesia sudah berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG sebagai upaya untuk menjawab tantangan terkait kemiskinan, ketidakadilan, ketidaksetaraan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran dan perdamaian dengan prinsip interkonektivitas dan no one left behind. Melalui 4 program prioritasnya, yakni program peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi aman, serta higien dan lingkungan hidup, kesehatan serta gizi ibu dan anak, penghidupan yang berkelanjutan, serta pengembangan dan pendidikan anak usia dini, holistik integratif, Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap percepatan pencapaian tujuan SDGs 2030 di Indonesia, khususnya tujuan nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan nomor 3, yakni memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Dan tujuan nomor 6, yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang adalah 2 dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia yang mempunyai cakupan air minum dan sanitasi aman yang masih rendah. Masih banyak masyarakat di 2 kabupaten tersebut yang memperoleh air untuk keperluan sehari-hari dari mata air yang belum dilindungi. Masyarakat secara berkelompok mengambil air dari sumber untuk dialirkan ke rumah masing-masing atau dikelola oleh kelompok kecil yang mengalirkan air tersebut ke bak penampung kecil tanpa penutup dan tidak terawat dengan baik dengan menggunakan bambu yang disambung dengan selang plastik berdiameter sekitar 2 atau 3 inch. Dari bak penampung tersebut, air dialirkan ke sekitar 10-20 rumah penduduk yang menjadi anggota dari masing-masing kelompok. Sebagian masyarakat memperoleh air dari sumur gali dan sebagian dari air permukaan atau air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggunaan air sungai sebagai sumber air baku semakin meningkat ketika terjadi kemarau, karena air sumur gali atau air yang mereka ambil dari rembesan air hujan di daerah pegunungan atau perbukitan menjadi kering. Sumber air baku yang memadai umumnya berada jauh dari pemukiman, sehingga akan dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun sistem gravitasi dan perpipaan yang berasal dari sumber air baku tersebut. Tidak tersedianya air yang aman dan memenuhi persyaratan kualitas air minum, rendahnya akses terhadap sarana sanitasi layak, serta buruknya kondisi lingkungan akan berdampak langsung terhadap tingginya angka kesakitan akibat penyakit infeksi. Antara lain adalah diare, kecacingan, penyakit kulit, tipes, malaria, dan infeksi saluran pernafasan akut. Infeksi yang terjadi berulang pada anak balita akan menyebabkan anak mengalami kekurangan gizi kronis dan mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, intervensi harus dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan spesifik sektor kesehatan sejak usia dini dan pendekatan sensitif, antara lain peningkatan akses terhadap air, penyehatan lingkungan, keluarga berencana, ketahanan pangan, dan pendidikan dengan mengarus utamakan kesetaraan gender dan inklusi sosial, merespon kebutuhan penyandang disabilitas, dan tanggap terhadap perubahan iklim. Dengan dukungan dari beberapa perusahaan dan berbagai lembaga internasional, YPCII hadir untuk membantu pemerintah Republik Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Bicara mengenai akses air minum maupun akses sanitasi, tentunya ada beberapa lokasi prioritas yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Salah satunya adalah bersinergi dengan program nasional, tematik nasional, yaitu kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Hingga tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Pandeglang adalah 29,4%.
tentunya ini masih cukup tinggi. Diperlukan beberapa strategi kebijakan untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya adalah dengan meningkatkan akses air minum layak dan juga akses sanitasi layak. Tentunya pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak bisa sendiri dalam menangani program tematik prioritas nasional ini. Diperlukan dukungan stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung itu terlibat. Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pandeglang ini tidak terlepas dari kolaborasi pentahelix. Salah satunya adalah YPCII yang sudah bekerja sama dengan Dinkes itu selama beberapa tahun ke belakang ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YPCII ini luar biasa karena memang YPCII ini melaksanakan kegiatan sesuai dengan masalah yang ada. Dan saya dengar juga emang ada beberapa bantuan yang telah diberikan oleh YPCII. Nah, ada juga air bersih ya, air bersih karena emang sebetulnya faktor intervensi sensitif, faktor ketersediaan air bersih ini berpengaruh banyak terhadap angka stunting ada di Kabupaten Pandeglang. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan oleh YPCII yaitu Continuum of Family Care. Jadi ini akan kita jadikan nanti model nanti yang ada yang harus kita lakukan di Kabupaten Pandeglang. Ini luar biasa. Dan mungkin kita akan belajar banyak nanti dari YPCII untuk menjadi model nanti Continuum of Family yang ada di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, bagi kader juga masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Pagerbatu, di mana dampak positifnya bagi masyarakat Kelurahan Pagerbatu, terutama bagi ibu-ibu hamil, bagi ibu bayi balita, bagi kader, juga masyarakat sekitar, terutama kesehatan, kehamilan, persalinan, ibu nifas, bayi dan balitanya. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan YPCII di Kelurahan Pagerbatu, salah satunya kelas ibu hamil, kelas parenting, pesantren bagi anak-anak pesantren, melaksanakan program-program PHBS. Untuk kader juga mereka dapat meningkatkan pengetahuannya sehingga kader-kader Pagerbatu dengan adanya kegiatan dari YPCII mereka menjadi kader-kader berprestasi di Kecamatan Majasari. Selain itu untuk Kelurahan Pagerbatu jadi center atau contoh untuk kelurahan-kelurahan yang lain di Puskesmas Majasari. Ini program YPCII juga melaksanakan program sanitasi air bersih, di mana ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kelurahan Pagerbatu. Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia atau dikenal dengan disingkat dengan YPCII adalah sebuah organisasi atau lembaga nirlaba yang mandiri dan mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Tujuan tersebut akan dicapai dengan cara membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun diri sendiri tanpa membedakan suku, agama, ras, dan pandangan politik mereka. YPCII memprioritaskan ruang lingkup kerjanya dengan berfokus pada isu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, akses terhadap air minum, hygiene dan sanitasi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sejalan dengan dengan salah satu prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, bahwa pembangunan itu harus dilaksanakan secara inklusif dan berkesetaraan gender. Jadi kita berharap bahwa program-program ini sesuai dengan tujuan dari Sustainable Development Goals, bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari intervensi program yang kami lakukan. Dikenal dengan no one left behind ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tertinggal, tidak ada seorang pun yang tidak kita sentuh dengan program-program pembangunan yang kita lakukan di wilayah kerja kita.
sekarang kita sedang fokus di daerah Banten ini melalui program-program peningkatan akses terhadap air minum, hygiene dan sanitasi. Itu kita lakukan sebagai kontribusi kami untuk mencapai tujuan ke-6 dari SDGs. Dalam pelaksanaan program peningkatan akses terhadap air minum, hygiene dan penyihatan lingkungan, YPCII menerapkan strategi untuk mencapai tujuan keberlanjutan dari program yang telah dilaksanakan. YPCII selalu mengutamakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan penerima manfaat atau pemegang hak dari proses awal sampai selesai, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan. Ya, bantuan ini santri putri yang awalnya kesulitan untuk ke kamar mandi, misalnya ketika sekolah mereka selalu kesiangan, kemudian karena waktu sekolah itu jam 7, karena kamar mandinya terbatas, mereka menjadi lambat ke sekolah. Kemudian sebelum adanya bantuan kamar mandi ini, mereka para santri selalu mengantri, tapi dengan adanya bantuan kamar mandi ini sangat amat membantu bagi kami para santri, khususnya santri putri Nurul Najah dalam kegiatan sehari-hari. Nggak nyaman gitu, nggak nyaman kan dulu mah dari welit dari bambu ya, dari bambu kan bolong-bolong gitu ya. Sekarang mah kan dari tembok gitu, alhamdulillah gitu nyaman. Jumlah santrinya kalau untuk sekarang mah cuma 20 orang gitu ya. Kalau dulu mah ya hampir 100 gitu ya. Cuma sekarang mah udah pada keluar. Jadi banyak santri yang nggak betah, yang pada keluar itu dikarenakan airnya itu sedikit gitu ya. Harapannya banyak lagi yang di sini mondok gitu, yang ngaji gitu ya. Selama ini baru nambah 2 orang, 3 orang gitu ya. Namanya baru kan airnya juga ya. Itu baru nggak lama gitu. Dulu sebelum adanya bantuan jamban atau WC, masyarakat di Kampung Cilubang khususnya itu buang air besar itu ke kali, yang dimana kali itu juga ditempatkan untuk mengambil air minum, lalu mencuci pakaian, mencuci tempat masak dan lain-lain. Jadi kami menggunakan satu tempat untuk berbagai aktivitas. Namun sekarang untuk air minum, untuk air mandi, mencuci pakaian dan lain-lain, alhamdulillah sudah ada di rumah masing-masing. Kami mengalami banyak sekali perubahan dan kemudahan. Rumah tidak layak, nanti insya Allah akan dibantu oleh pemerintah sehingga rumahnya Syekh Suharsi bisa lebih layak, lebih sehat. Dan ada yang lebih membanggakan, ada pejuang KW, tentara khusus WC. Selain memproduksi water closet, tapi juga membantu masyarakat yang kesulitan, masyarakat di bawah garis kemiskinan. Perjuangannya lihat tuh. Membantu rumah Teh Suharsi agar punya jamban di dalam rumah. Insya Allah pemerintah akan membangun rumahnya dan hidup para tentara KW yang hidup. Setelah terbentuknya TKW dan dapat penghargaan dari Dinas Kesehatan, yaitu muncul mahasiswa berbondong-bondong datang ke kampung kami, dan saya juga diundang untuk pemateri ke Kabupaten Subang. Menjamin keberlanjutan sarana dan layanan air minum dan sanitasi merupakan strategi keluar yang harus difikirkan sejak merancang program. Pelibatan secara aktif masyarakat penerima manfaat dan para pemangku kepentingan lainnya sejak awal program diharapkan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen untuk terlibat aktif dalam seluruh proses pelaksanaan program. YPCII juga memberikan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis serta pendampingan untuk menjamin bahwa pengelola sarana mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola layanan dan merawat sarana. Edukasi kepada masyarakat juga dilakukan oleh YPCII untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat untuk menaati aturan
yang sudah disepakati bersama dan menjaga lingkungan yang mendukung keberlanjutan sarana dan layanan. Kunci untuk menjamin keberlanjutan adalah layanan yang dikelola dengan jujur, amanah, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Kami dari pengurus Tirta Cibadak Mandiri itu punya keinginan untuk mengembangkan air bersih ini, Pak. Masyarakat Desa Ranjapinang yang mau, yang menginginkan, bahkan selalu menelpon kepada pengurus KPS PAM Tirta Cibadak Mandiri untuk segera mengairi, yaitu adalah kampung mereka. Bahkan 50 kepala keluarga itu sudah siap, mereka itu beli. Tapi sampai saat ini kita belum tercukupi. Setelah kita hitung, yang harus dibutuhkan itu anggarannya sekitar 40 jutaan, 2 kilo lebih itu kalau kita menggunakan HDPE. Desa Sukasari terbagi dari 12 kampung. Dari 12 kampung itu yang terakomodir air bersih hanya satu kampung, yaitu Kampung Pagelaran. Sementara sisa yang lainnya hanya mengandalkan sumur-sumur resapan. Dan pada saat musim kemarau, 11 kampung itu sangat teramat kesulitan sarana air bersih. Setelah datangnya program dari YPCI, ini sudah mengakomodir 525 SR, sambungan rumah. Sehingga pada musim kemarau tahun 2023 ini tidak ada lagi warga Sukasari yang kesulitan sarana air bersih. Semua sudah terakomodir dari program Sandiwana ini. Dan kami pun berharap bahwa desa ini yang kemarin kami menjadi penerima, besok kami akan menjadi pemberi. Karena program YPCI ini tidak hanya memberikan sarana air bersih, tapi memotivasi kami bagaimana kami bisa membantu orang lain. Dari awal kami membutuhkan, besok kami bisa memberi. Program peningkatan akses terhadap air minum dan penyehatan lingkungan merupakan salah satu kontribusi YPCII kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs nomor 6 pada tahun 2030, yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.